Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di dalam ayat 30 dan 31 di sini dikatakan ada orang banyak yang percaya kepada Tuhan. Percaya seperti apakah mereka orang banyak ini? Karena kalau kita melihat nanti di dalam ayat ke-37 pasal yang ke-8 ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka berusaha untuk membunuhnya. Dan di dalam ayat ke-57 kemudian kita mendapatkan bahwa orang banyak ini ingin melempari Tuhan pakai batu. Dan kemungkinan Tuhan akan mati dirajam oleh mereka kalau Tuhan tidak menghilang dan meninggalkan bait Allah pada saat itu. Inilah yang membuat orang bertanya, mengapa orang percaya ini begitu cepat berubah menjadi orang yang ingin membunuh Tuhan, sehingga banyaklah pendapat di dalamnya. Banyak pandangan yang keluar daripada apa yang terjadi, sehingga karena ada perbedaan demi perbedaan ini membuat terjadinya perdebatan. Tapi hari ini saya tidak mengajak kita untuk masuk dalam perdebatan ini. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir secara logis dengan satu alur pemikiran. Bahwa di dalam banyaknya orang pasti ada banyak pandangan, pasti ada banyak pendapat, ada banyak hal yang mereka pikirkan tentang bagaimana mereka percaya. Sehingga percaya mereka bisa dapat mengalirkan percaya-percaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang hari ini saya kumpulkan menjadi 3 kelompok orang percaya. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat perikop di atasnya, bagaimana Tuhan menyatakan kepada orang banyak bahwa dia adalah terang dunia, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Dan kepada orang yang percaya itu Tuhan akan memberikan terang hidup sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Dan perikop di bawahnya lagi kita akan dapatkan bagaimana dia bicara tentang bahwa dia bukan dari dunia ini, dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Dan pernyataan Tuhan, pengajaran Tuhan itu masuk dalam hati dan pikiran mereka, dan di dalam kasih karunia Tuhan mereka menjadi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Tapi jumlahnya sedikit. Kenapa saya bisa katakan sedikit? Karena kalau mereka jumlahnya banyak, orang pasti tidak akan dapat berbuat sesuatu kepada Tuhan. Mereka nggak akan berani kepada Tuhan, apalagi mereka sampai mau melempar Tuhan. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang terdiri daripada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang banyak belajar firman Tuhan. Sehingga mereka tatkala mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, mereka tahu ini kebenaran. Jadi mereka percaya akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi seperti biasa yang terjadi dalam hidup mereka, mereka percaya akan firman Tuhan, mereka mengajarkan firman Tuhan itu, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu dalam hidup mereka. Inilah kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang percaya karena orang lain yang juga percaya. Mereka percaya karena banyak orang di sekitar mereka percaya, maka mereka percaya. Mereka percaya karena sekitarnya percaya. Mereka bukan percaya oleh karena firman, mereka bukan percaya oleh karena firman yang membentuk menjadi iman dalam hidup mereka. Maka orang seperti ini adalah orang yang sangat mudah digoyahkan dalam hidup mereka, karena firman Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka untuk mereka mencintai Tuhan, apalagi mereka mencintai gereja Tuhan. Kelompok inilah yang membuat kita melihat bahwa bagaimana mereka yang tadinya percaya dan akhirnya menjadi orang yang ingin membunuh Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka ingin membunuh Tuhan?
Kalau kita perhatikan firman Tuhan, Tuhan mengatakan, jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku, atau engkau tetap tinggal di dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-Ku yang sebenarnya, murid-Ku yang sungguh. Engkau adalah murid-Ku yang benar, dan kebenaran itu akan membawa engkau kepada kemerdekaan. Nah, waktu Tuhan menyatakan kamu akan merdeka, itulah yang membuat mereka tersinggung dan marah. Sehingga mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi budak. Mengapa kamu mengatakan kamu akan merdeka? Jadi mereka tidak senang, mereka tidak suka, mereka tersinggung, mereka marah dan kemudian menjadi benci dan ingin membunuh Tuhan. Padahal Tuhan sedang menyatakan satu kebenaran. Tuhan tidak bermaksud untuk menyinggung mereka, tapi mereka tersinggung sendiri. Karena mungkin kena dalam hidup mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah diperbudak oleh orang lain, karena mereka adalah orang merdeka. Benarkah mereka orang merdeka? Kalau kita melihat catatan sejarah yang ada dicatat di dalam Alkitab, kita dapatkan mereka berulang kali secara fisik mereka dijajah bangsa lain, mereka diperbudak bangsa lain. 400 tahun lebih mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan kalau di dalam Hakim-Hakim kita melihat berulang kali mereka dijajah oleh bangsa lain, karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup mereka karena kejahatan dan dosa yang mereka perbuat. Belum lagi kita melihat bagaimana 10 suku dibuang oleh bangsa Asyur, dan yang sampai saat ini kita tidak tahu secara persis mereka ada di mana. Dan kemudian 2 suku lagi mereka dibuang oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Selama 70 tahun mereka dibuang ke negeri Babel menjadi bangsa buangan. Dan pada saat ini, tak kala Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka bukan bangsa yang merdeka. Mereka seringkali diperbudak. Belum lagi kalau kita melihat secara rohani, akan banyak kita melihat bagaimana mereka hidup di dalam perbudakan. Mereka menjadi budak dosa. Dan oleh karena dosa dan kejahatan itulah mereka berulang kali harus mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup mereka. Dan fakta yang paling terakhir adalah mereka ingin membunuh Tuhan, yang membuktikan bahwa mereka masih diperbudak oleh dosa. Oleh karena satu khotbah, oleh karena kebenaran yang Tuhan sampaikan, yang membuat mereka menjadi marah, tersinggung, dan akhirnya ingin membunuh Tuhan. Yang membuktikan bahwa mereka terbiasa dengan dosa. Sehingga tak kalanya mendengarkan satu firman, satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, mereka ingin membunuh Tuhan. Inilah membuktikan bahwa mereka masih diperbudak oleh dosa. Mereka terbiasa di dalam dosa, sehingga mereka dengan mudah ingin membunuh orang lain. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak mempunyai tempat di dalam kamu. Itu yang Tuhan katakan. Memang mereka keturunan Abraham benar, tapi mereka secara fisik, secara jasmani, mereka sering diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka sering dijajah oleh bangsa yang lain karena kejahatan dan dosa mereka. Bahkan secara rohani pun kita melihat bagaimana mereka mengalami penderitaan dan kesulitan, karena mereka sering kali dalam hidup mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau firman-Ku tetap di dalam kamu. Artinya apa? Artinya Tuhan sebenarnya tidak memaksa. Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Jikalau, artinya kalau kamu mau, gitu, maka firman-Ku yang tetap di dalam kamu itulah yang akan menjadikan engkau menjadi murid-Ku. Dan firman Tuhan itu sampai saat ini juga berkumandang dalam hidup kita. Maukah kita menjadi orang yang merdeka? Merdeka secara sungguh, mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Biarlah firman Tuhan itu tetap
tetap tinggal di dalam hidup kita, tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu bisa tetap tinggal dalam hidup kita? Yang pertama tentu harus kita ingat, firman Tuhan menyatakan kepada kita bagaimana kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan? Itu harus kita renungkan. Apa yang menjadi kesukaan kita hari ini? Apakah firman Tuhan? Seperti saya pernah mengatakan bahwa dulu saya tidak suka akan sayur-sayuran. Tapi kemudian berapa tahun belakangan ini saya begitu suka sayur-sayuran. Semua sayur saya makan. Kenapa saya suka sayur dan saya mau makan sayur yang tadinya saya tidak suka? Karena saya tanam di dalam hati dan pikiran saya bahwa sayur itu sehat bagi tubuh saya. Sayur-sayur itu adalah makanan yang dapat menyehatkan dan baik bagi tubuh saya. Maka saya menjadikan sayur itu menjadi kesukaan bagi saya. Demikian jugalah dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadikan makanan firman Tuhan itu menjadi makanan kesukaan kita secara rohani? Adalah kita taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa firman Tuhan itu baik bagi rohani saya. Firman Tuhan itu baik bagi jiwa saya. Firman Tuhan itu sehat untuk rohani saya, mendatangkan kesehatan bagi rohani saya, mendatangkan kesehatan bagi jiwa saya. Maka dengan demikianlah kita menjadi suka mendengarkan firman Tuhan. Kita menjadi suka membaca firman Tuhan. Kalau dulu mungkin kalau kita melihat Alkitab saja kita sudah menjadi jenuh. Tapi dengan adanya pandangan seperti ini, itu mendorong kita menyukai firman Tuhan. Dan kita membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti juga saya pernah katakan, apa yang dapat kita renungkan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Apa yang dapat kita renungkan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Oleh sebab itu kita harus menyukainya terlebih dahulu, dan kemudian membaca, dan kemudian mendengar firman Tuhan dengan baik. Maka ada bahan yang kita renungkan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Untuk kita renungkan siang dan malam, firman Tuhan siang dan malam. Artinya tiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Bukan sekali, bukan 1 minggu sekali, bahkan tidak 1 bulan sekali. Tapi setiap hari kita membaca, mendengar, dan dengan demikian kita dapat merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kenapa harus setiap hari? Tidakkah firman Tuhan itu bisa seperti resep? Seperti kita mendapatkan resep masak kue atau resep untuk mendapatkan obat, resep obat, di mana setiap kali kita butuh saja kita tinggal buat resep itu, atau kita langsung sudah luar kepala kita dapat membuat resep, kita dapat membuat obat, kita dapat membuat kue itu sedemikian untuk kita sajikan dengan baik. Tapi firman Tuhan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dalam hidup kita secara manusia, kita adalah manusia yang sering lalai dan alpa. Oleh sebab itu kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita. Dan mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Tiap-tiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tiap-tiap hari harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena seringkali dalam hidup manusia, khususnya orang-orang percaya, penawaran dosa itu begitu gencar dalam hidup kita. Penawaran dosa itu begitu gencar datang dalam hidup kita. Baik penawaran yang ditawarkan oleh dunia ini dengan segala kenikmatannya, yang ingin membawa manusia jatuh ke dalam dosa, yang ingin membawa anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Demikian juga penawaran si iblis. Penawaran dosa yang datang dalam kehidupan orang percaya. Belum lagi penawaran yang datang dari dalam manusia, dari dalam orang percaya itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
Bagaimana kita dapat mengusir itu dalam kehidupan kita dan membuang jauh dalam hati kita? Tidak ada yang lain kecuali kita menaruh dalam hati dan pikiran kita akan firman Tuhan itu. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, supaya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga penawaran-penawaran dosa itu datang, baik itu penawaran dari si iblis, dari dunia maupun dari kehidupan kita, yaitu keinginan mata, gangguan hidup, dan keinginan daging, itu semua dapat kita tolak dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan itu tetap tinggal dalam hidup kita. Demikianlah akhirnya kita bisa menjadi murid yang sebenarnya. Apa itu yang dimaksudkan dengan murid yang sebenarnya? Yaitu murid yang mau belajar dari gurunya dan meniru bagaimana gurunya hidup. Artinya kita sebagai murid Kristus, kita yang percaya kepada Dia harus berpadanan hidup seperti ini, serupa dengan Kristus. Bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus adalah bagaimana kita biarkan firman Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Dan sebagai murid, disciple, kita bagaimana belajar menjadi orang yang disiplin mempelajari firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu terus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan tetap tinggal. Firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Dengan firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, membawa kita mengerti, mengetahui akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Kebenaran yang pertama adalah Kristus. Dan yang kedua, kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Oleh karena kasih-Nya, Dia rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Karena kasih-Nya juga dengan misinya yang utama, Dia naik ke atas kayu salib, mati bagi kita, supaya Dia boleh dapat menebus dosa kita. Melalui kematiannya Dia menghapus dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, terlepas dari perbudakan dosa. Itulah yang dilakukan Kristus, dan Dia adalah kebenaran. Dan firman-Nya lah yang akan terus menuntun kita berjalan di dalam kebenaran, supaya kita senantiasa boleh dimerdekakan dari dosa. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang membebaskan kita. Suatu ketika Pontius Pilatus, waktu dia mengadili Tuhan, dia mengatakan, apa itu kebenaran? Dia tidak peduli akan kebenaran. Dia merasa pada saat itu dia sedang mengadili Tuhan. Tapi kenyataan Tuhan yang sedang mengadili dia dengan kebenaran dan menyatakan kebenaran. Dan dia menyatakan apa itu kebenaran. Dia merasa dia tidak butuh kebenaran, karena dia hanya butuh kekuasaan. Dengan kekuasaan dia dapat menang. Dengan kekuasaan dia dapat melakukan segala sesuatu. Dengan kekuasaan dia dapat menentukan segala sesuatu. Tapi kenyataan kita melihat, dia yang sangat berkuasa. Dia adalah gubernur jenderal pada saat itu, sangat berkuasa. Dia ingin melepaskan Tuhan karena dia mendapatkan Tuhan tidak bersalah. Tetapi dia tidak berdaya. Bahkan dengan hukum yang dia punya, dia dapat melepaskan Tuhan. Tetapi dia tidak berdaya kepada bangsa yang dijajah oleh bangsanya. Kita melihat dia merasa dirinya berkuasa. Tapi kita melihat kenyataan, dia justru diperbudak oleh kekuasaannya. Dan dia tidak berdaya, sehingga harus dia membiarkan Tuhan Yesus disalibkan. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, langkah yang pertama adalah membiarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus ada, tetap tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi murid Tuhan yang sungguh
Dan dengan demikian, dengan tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka kebenaran itu kita bisa mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu yaitu Kristus yang akan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Kebenarannya itulah yang akan menuntun kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran, supaya menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Amin.